Oke, menu selanjutnya yang akan kita buat adalah penjualan dan juga daftar penjualan. Penjualan ini nanti akan otomatis mengurangi stok barang jika dijual, kemudian nanti daftar barang adalah kita akan melist semua daftar penjualan. Oke, langkah pertama adalah pastikan bahwa tabel penjualan ini sudah dimasukkan ke dalam aplikasi di sini. Nah, datanya adalah yang ini seperti ini. Ini adalah data penjualannya. Ini data list penjualan detailnya. Oke, untuk datanya, untuk database ini silahkan diambil dari link yang ada di description. Oke, kemudian langkah yang pertama adalah kita masuk ke bagian data penjualan ini. Nah, di sini ada nomor nota. Nomor nota ini akan kita isi dengan kode dengan format tertentu. Oke, kita klik edit di sini untuk mengeditnya. Nah, kemudian di bagian initial value, oke, nanti kodenya akan seperti ini ya. Ini TR, ini transaksi seperti itu. Ini adalah tahun, kemudian bulan, terus kemudian nanti ada 0001. Nah, nanti formatnya adalah seperti ini. Ini adalah tahunnya, kemudian ini bulan, dan ini adalah nomor urut notanya. Oke, langkah pertama adalah kita akan membuat ini saya taruh di bawah ya. Concatenate akan menggabungkan ini ya, TR ini. Jadi kita tulis TR min. Nah, kemudian kita buat tahun. Tahun kita pakai year. Kita ambil tahun sekarang. Kemudian untuk bulannya kita pakai month. Kita juga ambil dari data sekarang. Terus kemudian untuk yang 0001 ini kita akan buat menghitung jumlah dari data penjualan. Jadi kalau data penjualnya kosong maka ditambah 1 menjadi 001 seperti ini. Jadi kalau misalnya datanya sudah 1 maka nomornya akan otomatis 2, jadi 1 ditambah 1. Oke, caranya adalah kita akan membuat seperti ini. Kita akan tambahkan dulu 1000, 10.000, 10.000. Kita tambahkan dengan kita akan menghitung, kita akan count untuk data. Kita akan select data adalah data penjualan. Oke, terus kita ambil ID penjualan. Nah, dengan seperti ini kita sudah tahu misalnya ada 1 maka akan menjadi 1001 seperti itu. Jadi kalau untuk select, select, terus kemudian kita ambil semua datanya dengan true. Nah, setelah itu di count ini kita harus tambahkan dengan tambahkan dengan 1. Tambah dengan 1 seperti ini. Oke, dengan tambah 1. Oh, ini salah posisinya. Oke, ini kita tambah 1 ya. Kita tambah 1. Oke, kemudian untuk selanjutnya kita akan ambil data yang jadi TR kita ambil dari kita belum beri right ya. Nah, gini kita ambil right. Oke, untuk yang right ini kita ambil yang posisi yang keempat dari kanan. Oke, seperti itu. Terus kemudian kita hapus seperti ini. Terus kita akan coba lihat hasilnya. Iya, hasilnya ini ya, 3. Jadi kita lihat datanya ini sebenarnya udah ada 2.
Oke, ini ada 2 ya. Jadi nomor selanjutnya adalah 3, sudah benar. Oke, kemudian kita simpan. Nah, ini nomor notanya sudah terbentuk, sudah benar. Oke, jadi kalau kita klik data menu penjualan ini, nah ini notanya sudah ada di 003, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengkoneksikan dengan penjualan detail ini. Kita klik yang di data penjualan detail ini. Kemudian di bagian ID penjualan, jadi bagian ID penjualan ini kita berikan tipe ref atau reference ke tabel penjualan. Di source table ini kita klik penjualan. Oke, terus jangan lupa dipilih yang is a part of-nya, kita contreng agar bisa masuk ke dalam satu form dengan penjualan. Oke, terus kemudian kita done. Nah, ini di bagian penjualan. Nah, untuk nota ini kita ambil dari yang nota penjualan tadi karena sudah terkoneksi dengan penjualan. Oke, caranya adalah kita ambil nomor notanya. Nah, nomor notanya ini karena mengambil satu kolom, kita harus memakai lookup. Nah, lookup dari mana? Lookup dari yang kode penjualan atau ID penjualan tadi. Jadi kita harus pilih yang ID di sini adalah ID penjualan. Oke, ID penjualan dari mana? Dari yang tadi, dari yang ID penjualan ini kita ambil yang ini this row. Oke, dari ID penjualan ini kemudian kita ambil dari tabel penjualan, kemudian kita ambil ID, kita lihat dari ID penjualan dan kita berikan dia nomor notanya. Oke, seperti itu. Jadi lookup kita akan mengambil data nota dari ID penjualan baris ini, kemudian kita bandingkan dengan data penjualan dan kita ambil dengan kolom notanya. Oke, kita tes dulu. Oke, sudah muncul, kemudian kita klik simpan. Ini untuk yang nota. Terus kemudian untuk yang barcode. Nah, untuk yang barcode ini kita juga pilih barcode ini diambil dari data barang. Jadi kita harus ref, kemudian source table-nya adalah barang. Oke, kemudian kita ini untuk yang barcode. Nah, setelah barcode udah, maka harga jual juga kita harus berikan dia lookup seperti tadi. Lookup. Nah, lookup dari kita ambil yang dari barcode yang tadi. Dari barcode, terus kemudian kita bandingkan dengan barang. Kemudian kita ambil juga barcode-nya dan kita ambil dia harga jual. Oke, untuk memastikan barcode-nya adalah baris saat ini kita berikan this row. Oke, seperti itu. Jadi kita akan mengambil harga data harga jual dari data barang berdasarkan barcode. Oke, kemudian jumlahnya udah kita berikan dia total adalah harga jual dikali dengan jumlah. Maka di sini adalah harga jual. Ini kita tulis ini harga jual dikali dengan jumlah. Oke. Oke, kemudian kita ini sudah penjualan tuh udah prosesnya. Oke, udah ya. Nah, kalau sudah kita simpan dulu.
Di kolom total penjualan ini kita masukkan total dari sum dari total tadi ya, total dari total penjualan detail tadi ya. Ininya adalah kita select total yang notanya sama dengan nota saat ini, terus kemudian kita sum, kita summary. Oke. Setelah itu, nah kita akan coba dia penjualan. Oke, seperti ini. Nah, di sini ada new ya, ada new seperti ini. Oke, nah untuk bisa masuk ke list penjualan detail ini, langkah selanjutnya adalah untuk barang yang dimasukkan ke list penjualan detail dan sudah di save nantinya akan otomatis mengurangi stok barang. Oke, di sini ada barang dan ada stok. Nah, stoknya akan berkurang karena sudah dilakukan udah dilakukan penjualan. Nah, untuk mengurangi stok secara otomatis kita akan buat automation. Kita akan membuat update stok. Jika ada penjualan, maka akan memotong stok yang ada di data barang ini. Di sini ada data barang, kemudian nanti kalau ada penjualan di bagian sini, penjualan di bagian sini, maka dia akan otomatis memotong stok sesuai dengan jumlah yang dijual gitu, atau jumlah yang dibeli oleh pembeli. Oke, langkah yang pertama adalah kita lihat dulu di struktur database-nya. Yang pertama, nanti kalau ada barang yang dibelanjakan nanti akan masuk ke dalam tabel penjualan detail ini. Nah, di tabel penjualan detail ini nanti akan ada satu proses. Di sini saya berikan kolom proses. Nanti akan berisi OK jika data yang detail barang yang terjual ini sudah mengupdate stok yang ada di barang ini, di tabel barang ini. Oke, di sini tabel barang ada stoknya. Nanti jika di bagian penjualan detail ini barangnya sudah mengupdate stok, maka prosesnya akan menjadi OK. Jika belum, maka prosesnya akan kosong. Nah, itu adalah skenario yang akan kita buat. Nah, kemudian kita kembali ke AppSheet. Kita akan membuat automation atau bot yang akan menjalankan proses secara otomatis jika ada penjualan baru. Seperti itu. Nah, caranya adalah kita ke bagian bot atau automation, kita klik tanda plus di sini atau new bot, kemudian kita create bot baru. Terus kemudian di sini ada dua bagian. Bagian pertama adalah event atau trigger. Jadi bagian yang event ini harus terpenuhi kondisinya. Jika terpenuhi maka proses yang ada di bawahnya ini dijalankan. Oke, nanti di sini kita akan membuat dua buah proses. Proses yang pertama adalah update stock. Proses yang kedua adalah untuk membuat kondisi proses sama dengan OK, yang tadi saya bilang di bagian database tadi. Oke, yang pertama kita di bagian event, kita akan create event baru. Oke, create event baru. Nah, untuk tabelnya, tabel yang akan kita pakai adalah tabel penjualan detail, karena nanti ada barang yang baru, dia akan tersimpan di penjualan detail. Kemudian data change-nya kita pilih yang add saja. Jadi jika pas ada penjualan atau penambahan data baru seperti itu. Maka jika ini terpenuhi, maka proses yang pertama adalah ini yang pertama. Oke, kita create proses baru. Kita create new step atau proses sama aja. Nah, di dalam step ini kita fungsinya adalah di proses ini akan berfungsi untuk mengupdate stok. Nah, yang diupdate stoknya ini berarti adalah kita akan merubah tabel barang. Jadi kita pilih yang run a data action. Kita pilih yang run action on rows. Kemudian reference tabelnya adalah tabel yang akan kita rubah, yaitu adalah tabel barang. Oke. Kemudian di bagian reference row, kita akan memilih barang mana saja, akan memfilter ya. Barang mana saja yang akan kita rubah. Tentunya adalah barang yang ada di penjualan detail. Oke, kita klik di reference row-nya. Kita akan membuat filter, kita memakai select. Nah, kita akan
memfilter barang mana yang sama dengan atau yang ada di penjualan detail. Jadi kita harus masuk ke tabel barang, kemudian kita ambil barcode-nya. Nah, kondisi dari filternya ini adalah kita akan mengecek apakah barcode barang ini ada di barcode penjualan detail. Oke, kita bisa memakai formula in. Nah, formula in ini kita ambil pertama adalah barcode kita sekarang ini di tabel barang. Kemudian kita akan bandingkan dengan list yang ada di penjualan detail. Untuk membuat list kita juga bisa memakai select di sini. Nah, kita ambil dari yang penjualan detail. Biar sama, kita harus samakan karena akan membandingkan barcode. Maka di sini saya juga ambil yang barcode. Nah, tentunya dengan kondisinya adalah yang tadi ya, proses sama dengan masih kosong ya. Jadi kita akan buat ini di penjualan detail ini ada proses, kemudian yang masih kosong atau yang belum diproses sama sekali datanya. Jadi kalau data yang sudah diproses, yang nanti sudah ada OK-nya berarti nggak akan diproses. Jadi penjualan tidak akan double gitu. Kita simpan. Nah, setelah itu di bagian reference action, ini adalah action atau perintah yang akan dijalankan oleh si proses ini. Nah, karena actionnya kita belum buat, kita akan membuat action di tabel barang. Kita masuk ke menu action, kemudian kita pilih new action. Oke, actionnya ini adalah misalnya adalah kurangi stok barang namanya gitu ya. Kemudian di tabelnya kita pilih tentunya adalah barang. Terus kemudian kita pilih yang set the values karena kita akan mengupdate kolom stok. Jadi kita yang pilih stok di sini, pilih kolom stok. Nah, kemudian formulanya adalah kita klik formulanya. Formulanya adalah kita akan mengurangi stok yang lama dengan stok yang ada di jumlah penjualan. Jadi kita harus di sini ada kita pilih stok, kurangi. Nah, kita akan memilih barang yang ada di penjualan yang sama dengan barcode yang sekarang ini gitu ya. Jadi kita bisa pakai select. Kemudian kita ambil dari data penjualan detail. Nah, karena ada stok, makanya kita ambil yang jumlahnya. Jadi jumlah pembelian atau jumlah penjualan tadi ya. Nah, kemudian kita kasih kondisi untuk filternya. Karena ada dua kondisi yang harus terpenuhi dua-duanya, maka saya pakai N. Nah, N yang pertama, kondisi yang pertama adalah jika yang tadi prosesnya itu masih kosong. Oke, kemudian kondisi yang kedua yang harus terpenuhi juga adalah yang barcode-nya, barcode dari penjualan detail ini sama dengan barcode yang ada di barang. Jadi kita bisa pakai this row untuk menandakan bahwa sekarang ini kita bekerja di ini ya, tabel barang ya, this row. Kemudian kita ambil tentunya adalah barcode. Oke, dengan seperti ini saya akan memilih jumlah pembelian atau penjualan di penjualan detail yang prosesnya masih kosong dan yang barcode-nya masih yang sama dengan barcode yang ada di data barang. Oke, di sini masih error karena ada harus mengembalikan nilai number atau nominal, maka di sini masih list, kita akan pakai any. Oke, dengan ini seperti ini kita lihat apakah oke, contreng hijau berarti sudah benar, terus kemudian kita simpan. Nah, setelah action kita buat, kita akan koneksikan dengan bot tadi. Jadi kita kembali ke bot yang kita buat tadi. Terus kemudian kita klik sini, kemudian di bagian reference action ini kita panggil yang action tadi ya, kurangi stok barang tadi ya. Oke, ini adalah proses pertama. Proses pertama adalah ini tadi ya, kita kasih nama misalnya kurangi stok ya. Nah, proses yang kedua kita akan mengganti status proses yang ada di sini tadi, tabel penjualan detail tadi, karena datanya sudah diproses, sudah diupdate ke bagian stok barang, maka kita akan tandai datanya dengan proses adalah OK. Nah, yang kedua kita akan buat satu proses baru.
Oke, proses baru. Nah, di proses ini kita pilih sama ya, run a data action. Kemudian kita pilih yang set row values. Jadi set row values ini akan merubah yang tadi ya, proses. Nah, kita kasih nilai dia oke. Oke, seperti itu. Jadi data yang sudah diupdate stoknya akan ditandai dengan oke. Setelah itu kita simpan. Oke, kita akan coba ya. Kita lihat dulu data barangnya. Di sini ada 970 dan 950. Oke, kita masing-masing akan kita kurangi 10-10 ya. Atau enggak 10 dan 5 misalnya. Kita kembali ke bagian penjualan. Oke, kemudian kita masukkan dua barang tadi. Oke, ini jumlahnya adalah 5. Kemudian yang kedua kita masukkan barang yang kedua. Oke, kita masukkan di sini ada 4 misalnya. Terus kemudian kita simpan. Nah, kita dua-duanya kita simpan. Terus kita lihat di bagian data barang, apakah dia berkurang 5 dan 4. Kita lihat. Oke, di sini ya, sudah berkurang, ini sudah berkurang 5, ini juga sudah berkurang 4. Oke. Selanjutnya kita akan membuat yang list penjualan. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat pada bagian ini, daftar penjualan ini, yang akan menampilkan penjualan-penjualan yang sudah dilakukan sebelumnya. Oke, di sini kalau kita klik dia belum kemana-mana ya, masih di sini-sini aja. Oke, langkah pertama sebelumnya kan kalau di video kemarin itu sudah ada cara pembuatan menu seperti ini. Nah, di sini kalau kita lihat di database-nya, di sini ada tabel menu. Nah, di tabel menu ini ada nama view-nya. Nah, di sini adalah daftar penjualan, nama view-nya adalah list penjualan. Maka kita akan membuat view dengan nama list penjualan, biar kalau diklik menu daftar penjualan, dia akan memanggil list penjualan ini. Oke, caranya adalah yang pertama, di bagian reference view ini. Oke, di bagian reference view ini kita akan membuat view baru. Oke, kita kasih nama list penjualan ya, sama dengan yang di bagian penjualan, bagian menu tadi. Nah, kemudian di tabelnya kita memilih pasti adalah penjualan. Ya. Oke. Setelah itu kita akan memilih dia teks saja. Oke, terus kemudian kita akan tampilkan untuk yang di sini ya, main primary header-nya kita kasih nama misalnya adalah nomor notanya. Terus kemudian yang secondary ini adalah nominalnya, total penjualan. Oke, seperti itu ya. Nah, terus kemudian kita akan, oke, ini sudah bisa diklik. Oke, kita akan coba di bagian view. Kita masuk ke menunya. Nah, kita coba lihat ya, yang daftar penjualan apakah sudah masuk. Oke, sudah masuk ya. Nah, setelah itu kalau kita klik, oke, setelah kita klik, di sini kan hanya ada penjualan ya, belum ada detailnya. Detail dari penjualan ini ya, item apa aja yang kita jual. Oke, caranya adalah kita masuk ke bagian penjualan view ini, kemudian akan kita tampilkan detail dari penjualan ini. Oke, setelah itu kita masuk di sini. Nah, di bagian kolom order ini kita tambahkan adalah penjualan detail. Oke, setelah di penjualan detail ini, kalau kita lihat, ini sini kan ada tombol add. Harusnya kalau di bagian view,
Ini kan ini hanya view ya, dia nggak bisa menambahkan detail lagi, karena menambahkan penjualan harus dari menu penjualan tadi, tidak boleh. Ini kan hanya read only lah maksudnya itu ya, jadi dia hanya bisa melihat saja. Nah, bagaimana caranya kita membuat tombol ini nggak ada, jadi hanya ada view saja. Oke, nah kita hilangkan dulu. Nah, langkah pertama kita akan membuat slice di bagian data detail ini. Di data detail ini ada tanda plus di sebelah kanan. Nah, ini adalah slice. Slice itu adalah kita akan membuat seperti view gitu ya. View di sini adalah misalnya penjualan detail view saja gitu ya. Maksudnya dia read only gitu. Nah, karena dia akan harus read only, maka di bagian bawah di sini ada update mode, kita pilih yang read only saja. Oke. Nah, kemudian di bagian untuk menampilkan yang di sini, di bagian kanan ini, maka kita masuk ke bagian penjualan, di data penjualan ini. Nah, kita akan membuat sebuah virtual kolom. Kita kasih nama dengan misalnya adalah detail penjualan. Oke, detail penjualan. Nah, di ini di bagian formula ini kita akan buat dia reference rows dari tabel. Jadi di sini adalah nama datasetnya ya. Datasetnya adalah di sini adalah penjualan yang detail view only. Terus kemudian di bagian reference kolomnya adalah kita ambil yang ID penjualan. ID penjualan. Oke, terus kemudian kita simpan. Nah, di sini di bagian ini sudah ada terbentuk sebuah virtual kolom detail penjualan namanya. Nah, di bagian penjualan view tadi, di bagian tadi ini, nah kita add-nya adalah yang penjualan, yang detail penjualan ya. Oke, kita lihat di detail penjualan ini. Oke, kita simpan dulu. Kita klik detailnya. Oke, sini ya. Berarti ini tombol add-nya sudah tidak ada. Oke, seperti itu. Nah, untuk membuat di sini warna dan segala macam ini bisa teman-teman dari sini ya, formula format rules di sini. Di sini kita buat misalnya di bagian penjualan misalnya. Ada total penjualan. Di sini ada kita pilih yang tabel penjualan. Di sini ada total penjualan. Terus kemudian di bagian bawah ini untuk total penjualannya kita beri warna hijau. Terus di sini kita bisa rubah menjadi gambar uang seperti ini. Oke, terus kita berikan dia warna hijau dan bisa kita buat bold seperti ini. Oke, silahkan teman-teman berkreasi sendiri ya, mulai dari sini ya, format rule di sini ya. Oke, itu update untuk yang bagian menu penjualan dan menu daftar penjualan. Jadi yang sudah kita buat selama ini adalah menu daftar, menu penjualan sudah bisa, data barang sudah bisa, penerimaan barang bisa, daftar penjualan juga bisa. Nanti kita akan lanjutkan dengan menu setelah ini.